والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk para peserta didik baru di kelas 7. Pada kesempatan kali ini di hari Senin, berhubung kita ini mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka saya, Bapak Aditya Agusti Divanto, mulai mengajar kalian untuk bidang studi mata pelajaran Al-Quran Hadis ya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa bersama-sama supaya nanti ketika ilmu yang kita pelajari untuk hari ini dan hari-hari yang seterusnya supaya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa kali ini, pertama kali saya akan membimbing doa kepada kalian semuanya supaya nanti kalian juga bisa menyesuaikan dengan karakteristiknya saya ketika melaksanakan berdoa ya. Untuk doanya di sini kita membaca doa niat belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal khassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtiho awajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi. Allahumma nawwir bil kitabi basori wasrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa atlik bihi lisani wa qawwi bihi janani wa asri' bihi fahmi bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya, Pak Aditya, ingin memberikan penjelasan sedikit kepada peserta didik semuanya, anak-anak yang saya cintai ini ya. Untuk materi penjelasan yang pertama itu yaitu tentang bab 1 di KD 1 tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Ya. Kemudian di sini saya menjelaskan beberapa materi mengenai materi Al-Quran Hadis kelas 7 di semester 1 ya. Kemudian para peserta didik, sebelum saya memberikan penyampaian materi, maka saya di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di sini ya. Tujuan pembelajaran bidang studi Al-Quran Hadis ini sebenarnya yaitu setelah peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis, maka peserta didik diharapkan mampu yang pertama untuk mendeskripsikan mengenai pengertian dari Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu untuk mendeskripsikan mengenai nama-nama lain dari Al-Quran berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Kemudian yang ketiga, di sini peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran diharapkan mampu untuk mendeskripsikan fungsi dari Al-Quran dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian yang terakhir di sini yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk mengimplementasikan isi dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman untuk kegiatan sehari-hari. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran. Kenapa saya ingin melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik? Karena ada tujuan pembelajarannya ya. Nah, setelah menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran, saya di sini akan menyampaikan rincian materi, rincian penjelasan materinya ya. Jadi rincian penjelasan materi itu perlu diketahui supaya nanti peserta didik itu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan alur yang telah ditentukan ya. Untuk penjelasan yang pertama di sini
saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Al-Qur'an dan nama-nama lain dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai fungsi dari Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi atau pengertian dari hadis. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari hadis. Oke, pada penjelasan yang pertama, mungkin anak-anak saya yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik ini sudah tahu sebenarnya apa sih itu Al-Qur'an ya. Masa harus saya lebih deskripsikan lagi pengertian dari Al-Qur'an? Ya, kalau anak-anak masih lupa atau masih ragu untuk menjawab, maka saya akan menjelaskan mengenai definisi dari Al-Qur'an ya. Definisi dari Al-Qur'an secara istilah, secara bahasa, menurut cendekiawan Muslim Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa Al-Qur'an ini merupakan kata kerja dari qoro'a yang artinya membaca. Jadi kata kerja ini maksudnya itu Al-Qur'an ini berasal dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Nah, kemudian Al-Qur'an ini terbentuk dari kata dasar Qur'an yang artinya adalah bacaan. Nah, kemudian di sini pengertian secara bahasa tadi sudah saya jelaskan. Maka saya juga akan menjelaskan mengenai pengertian secara istilah dari Al-Qur'an. Sambil didengarkan ya anak-anak, nggak boleh ada yang rame loh. Nah, jadi pengertian Al-Qur'an secara istilah itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Jadi itu merupakan definisi dari Al-Qur'an secara istilah. Dan sekarang ini kita menyambut bulan suci Ramadan. Nah, alangkah lebih baiknya kita fastabiqul khairat. Apa fastabiqul khairat? Ayo. Fastabiqul khairat itu adalah berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebaikan. Nah, dalam hal ini biasanya secara garis besar kalau saya masih kecil dulu, itu ketika bulan Ramadan itu sangat semangatnya sekali untuk membaca Al-Qur'an, untuk tadarus bersama. Nah, di situ nanti kita mengimplementasikan aspek religius dan aspek sosial kita untuk membaca Al-Qur'an ya. Oke, kita masuk ke penjelasan yang selanjutnya ya. Tadi saya kan menjelaskan mengenai pengertian dari Al-Qur'an, ya kan? Baik itu secara bahasa dan secara istilah. Untuk penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai nama-nama lain dari Al-Qur'an. Emang ada nama-nama lainnya ya Al-Qur'an itu ya? Ada. Mungkin teman-teman aja yang belum pernah baca ya, anak-anak aja yang belum pernah tahu ya. Jadi nama-nama lain Al-Qur'an itu, yang pertama itu adalah kitab. Nah, kenapa saya bilang kitab? Karena dasarnya di sini yang saya gunakan itu adalah berdasarkan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Itu dasar yang digunakan. Di situ ada kata-kata kitab dan itu dijelaskan bahwa artinya adalah kitab dalam tanda kurung itu Al-Qur'an. Kitab dalam tanda kurung itu Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Artinya gitu. Nah, kemudian nama lain dari Al-Qur'an yang kedua itu adalah Al-Furqan. Nah, kenapa kok namanya Al-Furqan ya? Nah, nama lain Al-Furqan ini saya dapatkan berdasarkan dari Quran surah Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazir. Ya, yang artinya adalah Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan dalam tanda kurung itu adalah Al-Qur'an kepada hambanya agar dia menjadi pemberi
peringatan kepada seluruh alam. Nah, itu yang saya gunakan. Jadi nama-nama lain dari Al-Quran itu sebenarnya itu ada dua. Tadi yang saya jelaskan, yaitu Kitab dan Al-Furqan. Oke, tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengertian dari Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Kemudian menjelaskan juga mengenai nama-nama lain dari Al-Qur'annya yang didasarkan tadi kepada Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya ini kita akan menjelaskan mengenai fungsi dari Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran itu apa saja sih Pak? Mungkin anak-anak pengen taunya gitu ya. Nah, jadi di sini ada 4 fungsi dari Al-Quran itu. Yang pertama, Al-Quran itu berfungsi sebagai sumber ajaran atau hukum Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk menuju jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga di sini adalah Al-Quran itu sebagai konfirmasi dan informasi mengenai hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Dan yang terakhir di sini fungsi Al-Quran itu adalah sebagai pengontrol terhadap ajaran-ajaran di masa lalu. Nah, itu termasuk fungsi-fungsi dari Al-Quran itu sebenarnya itu. Nah, kemudian di sini tadi saya sudah menjelaskan kepada anak-anak mengenai pengertian dari Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Kemudian menjelaskan mengenai nama-nama lain dari Al-Quran. Kemudian Bapak juga sudah menjelaskan mengenai fungsi dari Al-Quran. Maka saya di sini juga akan menjelaskan mengenai pengertian hadis. Anak-anak tahu ya, sumber hukum Islam itu ada berapa? Ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, supaya selaras, setelah membahas mengenai Al-Quran, maka Bapak juga akan membahas mengenai hadis. Pengertian secara bahasa dari hadis itu sendiri adalah hadis itu merupakan baru. Ya, hadis itu artinya itu sebenarnya kalau menurut bahasa itu adalah baru. Kemudian percakapan, ucapan, pembicaraan ataupun cerita. Itu merupakan pengertian dari hadis secara bahasa. Kemudian pengertian hadis secara istilah ya. Nah, pengertian hadis secara istilah itu seperti apa sih Pak? Nah, mungkin anak-anak tahu, pengen tahunya kayak gitu ya. Jadi pengertian hadis secara istilah itu, hadis itu merupakan perkataan, perbuatan, takrir, kemudian sifat, himmah atau keinginan yang berasal dari Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai ajaran atau hukum Islam. Jadi itu pengertiannya tadi. Kalau pengertian secara bahasa itu kan tadi hadis itu sebenarnya itu adalah baru, artinya kan hadis itu baru. Kemudian hadis itu perkataan, ucapan ya. Kemudian kalau pengertian secara istilah itu hadis itu dideskripsikan lebih jelas lagi, yaitu perkataan, perbuatan, takrir, sifat dan himmah atau keinginan dari yang berasal dari Rasulullah SAW yang kemudian dijadikan sebagai syariat Islam atau pengajaran Islam ya. Nah, kemudian di sini hadis juga memiliki fungsi terhadap Al-Quran. Nah, anak-anak harus tahu itu ya. Mungkin anak-anak belum tahu fungsi dari hadis untuk Al-Quran itu apa. Nah, yang pertama itu adalah fungsi dari hadis untuk Al-Quran itu adalah menentukan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi fungsinya hadis itu lebih mengukuhkan lagi ya, mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi diperkuat oleh hadis gitu. Kemudian yang kedua di sini adalah fungsinya itu memberikan penjelasan kepada ayat yang masih bersifat mujmal. Nah, maksudnya itu
Apa sih Pak? Nah, jadi hadis itu berfungsi sebagai dasar untuk memperjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau umum. Nah, itu. Kemudian yang ketiga di sini, apa sih fungsinya hadis untuk Al-Quran? Yang ketiga yaitu menetapkan hukum yang belum diketahui atau belum terdapat di dalam Al-Quran. Jadi hadis itu sebenarnya itu fungsinya yang ketiga itu menetapkan hukum yang belum dapat dijangkau oleh Al-Quran gitu. Nah, kemudian yang terakhir di sini yaitu fungsinya hadis itu adalah membatasi keumuman dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi itu 4 itu fungsi dari hadis. Nah, kemudian Bapak tadi kan sudah menjelaskan kan beberapa rangkaian penjelasan mulai dari awal mengenai pengertian Al-Quran, kemudian fungsi dari Al-Quran, kemudian nama-nama lain dari Al-Quran, kemudian pengertian hadis, kemudian yang kedua itu menjelaskan mengenai fungsi dari hadis. Nah, setelah itu nanti waktunya Bapak kan sudah selesai ini, sudah sudah waktunya berganti jam untuk Bapak mengajar di kelas yang lain. Maka dalam hal ini anak-anak akan saya berikan tugas di rumah, PR ya. PR nanti di buku paket uji kompetensi di halaman 11 itu kan ada soal-soal. Nanti anak-anak tolong dikerjakan ya soal-soal itu. Nanti di pertemuan yang lain di hari Senin, pertemuan ke depan nanti akan kita bahas atau kita koreksi secara bersama-sama ya. Oke, apakah ada pertanyaan dari anak-anak di sini? Kalau tidak ada, saya akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat secara maksimal bagi diri kita, dan semoga kita ini di tengah bulan suci Ramadan ini akan lebih mengimplementasikan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran dan hadis supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya kan? Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran kali ini, maka kita harus membaca doa bersama-sama. Untuk doanya kita membaca doa Al-Fatihah di dalam hati ya. Nanti Bapak yang memimpin. Setelah doa selesai, baru kita bisa menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Berdoa mulai. Amin. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.